Coba jujur, otak lo itu secara bawaan udah ngeliat kegagalan sebagai ancaman. Insting dasar lo yang ngasih sinyal bahaya, ngedorong lo buat menghindar. Tapi justru disitulah letak sinyal emas yang gue maksud. Ancaman ini sebenarnya adalah potensi mentah buat ketahanan mental lo. Ini kode keras dari sistem saraf lo kalau ada sesuatu yang perlu lo kembangin. Jadi kalau lo ngerasa takut gagal, itu bukan cacat, itu normal. Hampir semua orang ngerasain hal yang sama. Itu reaksi manusiawi, tapi jangan salah paham. Ini bukan takdir lo buat nyerah atau terpuruk selamanya. Sains psikologi modern itu udah punya peta, udah punya cara buat lo bangkit. Lebih cepat, lebih kuat. Video ini khusus gue buat untuk nuntun lo, mengubah setiap kegagalan yang lo alami jadi tangga, bukan jurang. Tangga menuju versi diri lo yang lebih kuat, lebih kebal. Lo siap? Dengerin baik-baik. Selama ini lo mungkin mikir kegagalan itu aib, bukti kalau lo lemah, bukti kalau lo nggak mampu. Itu pikiran kuno, itu mentalitas yang bikin lo stuck di tempat. Lo anggap kegagalan itu akhir dari segalanya, titik, game over. Padahal secara ilmiah, otak lo itu punya kemampuan yang dahsyat. Namanya neuroplastisitas. Apa artinya? Otak lo itu bukan komputer jadul yang hardware-nya paten gak bisa diutak-atik. Otak lo itu kayak plastisin. Bisa lo bentuk, bisa lo ubah, bisa lo kembangin setiap saat. Bahkan setelah lo dewasa, ini bukan omong kosong, ini sains. Jadi, ketika rasa takut gagal itu muncul, itu bukan sinyal bahaya untuk mundur. Itu kayak alarm. Alarm yang bilang, woi, ada potensi di sini, ada sesuatu yang perlu lo kembangin. Rasa takut itu justru sinyal emas, sinyal pertumbuhan. Pikirin ini, kapan terakhir kali lo ngerasa takut? Biasanya itu terjadi pas lo mau ngelakuin sesuatu yang baru, sesuatu yang di luar kebiasaan lo kan? Betul, rasa takut itu adalah indikator paling jelas kalau lo lagi di ambang batas zona nyaman lo. Ini artinya lo mau melangkah. Ini artinya ada sesuatu yang penting di depan mata lo yang perlu lo taklukan. Gue mau lo lihat ini sebagai hero's journey pribadi lo. Rasa takut itu bukan sinyal buat nyerah, tapi panggilan. Panggilan buat lo maju, panggilan buat lo hadapi tantangan itu, panggilan buat lo jadi versi yang lebih kuat dari diri lo sendiri. Anggap aja otak lo itu kayak gym mental. Setiap lo menghadapi kegagalan, setiap lo ngerasa takut dan lo mikirin cara buat bangkit lagi, lo itu lagi ngelatih otot di otak lo. Otot ketahanan, otot adaptasi, otot yang bikin lo jadi cerdas. Gue sebut itu kecerdasan adaptif. Lo lagi membentuk pondasi baja buat mental lo, dan itu adalah aset paling berharga yang bisa lo punya. Pertama, reframe kegagalan. Jangan bodohin diri lo dengan mikir lo itu gagal. Gue mau lo ganti label gagal itu jadi eksperimen atau umpan balik. Setiap lo jatuh, setiap lo salah langkah, itu bukan vonis akhir, itu data, itu informasi. Otak lo lagi ngumpulin data, lagi belajar. Kalau lo mikir itu kegagalan, lo cuma ngasih izin buat diri lo nyerah. Kalau lo lihat itu data, lo akan tanya, oke, dari data ini apa yang bisa gue perbaiki? Apa yang beda selanjutnya? Paham? Kedua, peluk ketidaknyamanan. Rasa takut, cemas, ragu, itu semua nggak enak. Gue tahu, tapi jangan lari. Peluk itu, rasain. Karena ketidaknyamanan itu bukan sinyal buat berhenti. Itu sinyal paling jelas kalau lu lagi di proses pertumbuhan. Sama kayak otot yang sakit setelah lu nge-gym. Kalau lu ngerasa nggak nyaman, itu artinya lu benar. Lu lagi berkembang. Lu lagi dorong batas diri lu. Kalau nyaman-nyaman aja, lu cuma stuck di tempat. Ketiga, analisis pre-mortem. Ini strategi cerdas yang gak banyak orang lakuin. Sebelum lo mulai sesuatu yang penting, duduklah. Pikirin, apa skenario terburuk yang bisa terjadi? Kalau ini gagal total, kenapa? Lalu, setelah lo bayangin semua skenario horor itu, bikin rencana cadangan. Siapin strategi mitigasi. Kalau ini terjadi, gue akan lakuin ini. Dengan begini, lo udah mempersiapkan diri. Kecemasan lo akan turun drastis. Lo jadi siap, bukan cuma berharap.
Lo itu strategis, bukan cuma reaktif. Keempat, rayakan kemenangan mikro. Lo sering nunggu hasil besar baru seneng kan? Salah. Itu bikin lo cepat patah semangat. Gue mau lo fokus pada proses. Setiap langkah kecil yang lo ambil, setiap kemajuan, sekecil apapun itu, rayakan. Lo berhasil bangun lebih pagi, kemenangan. Lo berhasil ngirim email yang berat, kemenangan. Setiap kemenangan mikro itu ngebangun momentum positif. Itu ngeboost kepercayaan diri lo sedikit demi sedikit sampai lo siap buat hal yang lebih besar. Kelima, identifikasi mentor. Lo nggak sendirian di dunia ini. Banyak orang udah ngerasain apa yang lo rasain. Cari figur inspiratif. Cari orang-orang yang dulunya pernah jatuh terjungkal tapi berhasil bangkit. Pelajari kisah mereka. Gimana mereka berpikir? Strategi apa yang mereka pakai? Apa yang bikin mereka tahan banting? Lo bisa belajar dari kesalahan orang lain tanpa harus ngalaminnya sendiri. Itu namanya belajar dengan cerdas. Manfaatin pengalaman mereka buat pondasi mental lo. 5 poin itu udah jadi starting point yang bagus buat lo. Tapi ingat, membangun ketahanan mental itu bukan proyek semalam. Itu perjalanan panjang yang butuh panduan, butuh strategi konkret, dan butuh cara pandang yang bikin lo gak gampang tumbang. Ini bukan cuma dengerin, ini soal praktek. Kalau lo mau benar-benar jadi orang yang gak cuma tahan banting, tapi bisa ngubah setiap masalah jadi kekuatan super, gue ada satu video lagi yang wajib lo tonton. Judulnya, Rahasia Stoik, Ubah Masalah Jadi Kekuatan Supermu. Di video itu, gue bongkar abis filosofi kuno yang terbukti ribuan tahun ngebantu orang-orang paling tangguh di dunia ngadepin hidup. Itu bakal melengkapi semua strategi yang barusan gue kasih ke lo. Lo bakal belajar gimana caranya ngubah tantangan jadi peluang, gimana caranya ngubah rasa sakit jadi motivasi. Itu bukan cuma bertahan, tapi lo bisa menang dari setiap kesulitan. Gas sekarang!